Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Angkringan Keris. Nah, kali ini kita akan membahas yang lebih dalam tentang dunia perkerisan. Makanya saya ditemani oleh nih, Kang Mas Kalur. Namanya apa? Mas Krisna. Oh, Krisna, sanes Kalur. Iku julukan. Oh, julukan. Kita bersama Mas Kalur ini menemani saya nanti akan bertanya-tanya dengan Mbak Haris mendalami tentang keris isine opo, carane gawe piye, ngelungne piye. Nanti kita akan mengupas lebih dalam lah. Dan kita juga akan membahas tentang ini kan sebentar lagi kita akan merayakan Maulid Nabi Muhammad. Nah, nanti kita akan mencari tahu sebenarnya eh, kebiasaan gaya hidup atau mungkin hal-hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ini ada benang merahnya enggak? Ada kesamaannya enggak dengan yang orang-orang Jawa lakukan? Terutama ya mbah-mbah kita dulu ya, sing dengkek dengan budaya Jawa. Nah, tapi sebelum bahas Maulid, kita akan membahas tentang keris dulu. Nah, karena saya orang awam dan dulu saya itu keris itu yang mengenalkan ya salah satunya Mas Kalur ini. Makanya saya mengajak Mas Kalur ini untuk menjembatani saya dengan Mbak Haris karena kalau saya langsung rodok bingung, makanya niki kula ngajak nih niki sanes sajen ya harus dimanfaatkan niki jenengan pun infram nang niki. Alah boten monggo niki mik niki kula sampai teng Mas Kalur niki. Napa tak gocek ya Mas? Oh, nggih monggo. Monggo niki kalih Mbak Haris niki. Tak derenge ngapuntene Mas. Mas Haris. Yo gak krungu kalau mau kayak ngisor. Kok timbali Mas iki kesane awet nom. Oh ngaten. Nggih. Iki ngeten, lajeng tanglet. Cara pembukaan keris ingkang sae niku dos pundi, Mbak? Mas Haris kok Mbah mulai. Ngeten Mas Krisna. Nggih. Terus posisi keris dipegang seperti ini. Setelah itu nanti dipegang begini, posisi jempol gini di grenengnya rongko. Ini namanya greneng rongko. Nah, jempol mendorong. Nah, ini ngelolos yang dilolos yang ditarik rangkanya. Habis itu memberi penghormatan ditaruh sebelah kanan ini. Kalau ada yang ditaruh kayak di ujung kepala, di dahi itu niatnya untuk menghormati empu. Jadi untuk menghormati karya sebuah adiluhung seorang empu, karena pusaka atau keris yang dibuat itu melalui proses-proses yang panjang dan spiritual banget. Sifatnya ada kerohaniannya yang kuat. Mungkin ada yang mau dipertanyakan lagi yang lebih jelas. Di segmen ini mungkin kita akan membahas ke paling mendasar, yaitu ricikan-ricikan keris atau gimana Mas Krisna. Monggo Mas Yen. Nen seperti tangklet apa? Ricikan mau napa Mbah ricikan? Ricikan untuk menentukan sebuah dapur. Jadi sebilah keris umpama ini luk 11. Cara menghitungnya begini Mas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah, luk 11 dengan ricikan ada ini namanya pejetan. Ini sogokan depan, ini sogokan belakang, ini sekar kacang, ini jalen, ini jalu memet double. Jalu memetnya double, ini greneng do. Nah, ini menentukan jumlah luk dan ricikan-ricikan di sini yang menentukan tipe dapur. Bahasanya di pakem keris dapur, kalau bahasa universal, bahasa umum orang awam tipe lah. Macam jenis gitu. Jadi umpama ada luk 11 tapi tidak memakai sogokan gini, namanya sabuk tali. Kalau ini namanya sabuk inten cinarito, hanya gara-gara selisih ini jalan satu. Kalau jalan double gini sabuk inten cinarito, kalau jalannya satu sabuk inten. Jadi dengan ricikan sekecil ini kadang sudah berubah menentukan sebuah tipe dapurnya. Kalau sengkelat nanti ricikan seperti ini lengkap, ada sekar kacang, ada pejetan, ada sogokan depan belakang, greneng lengkap, tapi lo 13 sengkelat. Ya begini, hampir serupa banget. Ya
nanti di dapur-dapur keris itu ada hampir 200-an lebih. Amit, Mas Oh Kalur, nggih, monggo. Amit. Sing tanggep to, Mas. Ini dapur Parung Sari. Ya, karena menentukan kalau sengkelat jalannya juga satu. Ini double. Gara-gara ini jalannya double, jalur memetnya double, ini jadi dapur Parung Sari. Kalau sengkelat cuma satu ini. Ini semua ada semua, jumlah luk 13. Ya, jadi sebuah keris itu yang ditentukan nanti rician-rician ini dilihat. Kalau ndak ada, ndak itu masuk. Kalau ndak ada ini masuk grup Kolobendu. Ada grup 13 Kolobendu tanpa ada sogokan, tanpa ada ini polos. Ini ada jenggotnya aja nanti berubah jadi Bimo Kordo, Luk 13. Kalau yang putih-putih ini pola pamor. Mungkin Mas Kalur mau menanyakan. Niki pamore napa Mbah namine, Pak? Niki pamor Largangsir. Ular gangsir. Ya. Ini masuk Largangsir. Kalau ini tipenya nih Woskuta. Ini dua teknik. Kalau ini teknik penempaan sebuah pamor lumah. Kalau ini pamor miring. Jadi sap-sapannya dia miring. Penempaan saat pembuatan empu itu lapis-lapisannya dia miring. Kalau ini melumah. Jadi terus pola Waskutah ini Largangsir. Ini termasuk golongan pamor miring yang tingkat pengerjaannya paling sulit. Jadi kalau ndak betul-betul empu yang sudah ahli mumpuni benar di keraton susah. Biasanya nggak jadi kayak ini, tergolong perfect lah hasilnya. Biasanya agak pecah-pecah jebrot, bahasanya di kerisan jebrot. Ada lagi yang sekiranya paling mendasar, Mas Krisna mau menanyakan selain pamor, dapur, rician lebih jelasnya apa, monggo. Yang dinamakan gonjo itu yang mana, Mbah? Ini gonjo. Jadi waktu pemasangan keris itu bikin kodokan itu nanti diambil bagiannya. Kodokan dipotong sedikit dipakai untuk membuat gonjo ini. Makanya pola gonjo sama pola ini pasti sama kebanyakan. Kecuali memang diniati pusaka dibikin gonjo wulung. Pak, nanti pusaka wilah atas, wilahnya keris ada pamor tapi gonjonya keleng, polos, hitam. Itu namanya gonjo wulung. Itu dibikinkan sendiri banyak, diambilkan dari baja, biasanya baja yang terbaik. Jadi ada tahap-tahap untuk membuat pusaka itu memang dia nggak mau gonjonya seperti umumnya, pakai gonjo-gonjo. Karena zaman dulu itu ahli pusaka betul-betul hanya melihat gonjonya aja dia sudah tahu ini pamor apa ini. Ya karena bersinggungan dengan ilmu sinengker zaman dulu dianggap rahasia, ya itu akhirnya keluar teknik seperti itu. Jadi pemasangannya nanti di filosofinya wilah sama gonjo itu seperti filosofi Linggayoni. Jadi tahu tuh Mas Alur relief di candi-candi ada Linggayoni. Yeah. Nah, dianggap ini laki-laki, ini perempuan. Jadi gabungan kalau ditarik lagi ke filosofi itu bersangkutan Bapak Angkoso dan Ibu Bumi. Kalau ke fokus ke Wesi Ajinya, tapi kita ambil universalnya ini melambangkan kesempurnaan makhluk hidup mewujudkan orang juga. Makanya dikasih gelar kiai, diorangkan, dimuliakan, nah, sampai seakan-akan diorangkan, kasih gelar kiai. Jadi ini biar sempurna antara laki dan perempuan. Itu gonjo, filosofinya gonjo. Gonjo dikeris niku wonten berapa macam, Mbah? Ada sekitar 5.
kalau enggak 5 ya 4. Jadi setiap model-model gini gonjo, ada yang gonjo iras. Gonjo iras tidak seperti sekarang kayak keris ini. Kebetulan ada sebetulnya, nanti enggak, tadi enggak coba. Jadi langsungan Mas. Jadi hanya dikasih getet serit sebagai tanda aja itu batas gonjo. Tapi dia langsungan, tidak gonjo raben. Bahasanya ini gonjo raben, gonjo kawin dipertemukan. Terus nanti ada ciri-ciri tertentu. Nah, di sini ini sirah cecak gonjo ada yang bueng, ada yang sirah cecaknya lancip kayak gini, ngadal meteng, nanti ada lebih detail. Tapi ini yang paling dasar aja, yang hampir rata-rata ya sirah cecak gini. Kadang ada yang bueng terlalu tumpul bulat gini. Mungkin ada lagi Mas Kalur yang mau. Mas Yen, badhe tanglet mboten? Kula nderek mawon Pak, istilahnya mboten ngertos Mas. Oh, ngoten. Jenengan cerita napa mawon Mbak? Selain dijelaskan itu ada lagi nggak Mbak? Yang ada di keris yang belum disampaikan. Kalau kebanyakan nanti menentukan juga gaya wangun. Jadi gaya wangun, keris Mataram itu ya keseluruhan, bisa mengamati, harus mengamati keseluruhannya. Jadi ini Mataram, ini Mojopahit, ini Singosari, itu lebih tahapnya memang agak susah Mas. Kayak ini udah lain, ini ada perbedaan mencolok. Kalau ini eranya Pakubuwono ke-9, 10. Kalau ini eranya ke Jenggolo, terlalu jauh jaraknya. Jenggolo, Singosari, ini grupnya benang merahnya di situ. Sekar kacangnya sudah jauh, bentuknya sangat beda. Ini namanya sekar kacang, tadi kan sudah dijelaskan. Ini sekar kacang mucuk ganteng kecambah ini namanya. Kalau ini gelung wayang. Kalau ini Mojopahit sudah mulai gelung wayang. Tapi tangguh-tangguh kuno banyak yang seperti ini. Ganteng kecambah. Singosari kadang ya ada yang gelung wayang. Tapi gelung wayangnya ya sama aja Mas. Kayak contoh-contoh kendaraan atau HP. Kalau prototip kuno itu biasanya bentuknya khas lah. Klasiknya tetap mencolok. Seperti keris juga. Proses evolusi bentuk keris itu sama aja. Begitu zaman semakin maju, ilmu seni juga berkembang juga. Empu-empu berkembang, akhirnya bikin modelnya lebih agak besar atau lebih indah atau gimana. Tapi intinya jelas, garis besarnya sama. Kalau bentuk do ada garis besar sama, tapi kalau diamatian ternyata nggak sama. Tapi garis besarnya huruf do jelas. Cuma dikreasi sesuai zaman. Kasih donya zaman kuno itu hampir kayak gini, terlalu jauh. Tapi intinya ini bentuk huruf do. Jadi mengamati sebuah keris ya memang harus banyak. Karena versinya tangguh juga zaman juga membawa kekasan tersendiri. Singosari sendiri, Budo sendiri, Majapahit sendiri, Tuban sendiri, Segaluh sendiri, Pejajaran punya kekasan masing-masing, cuma pakem tetap ada. Saking macam-macamnya mengidentifikasi keris ini eranya ini sulit banget berarti. Ya memang harus perlu jam terbang lumayan. Harus banyak melatih melihat sebuah pusaka. Minimal 500 atau 1000 keris. Minimal 500. Ya, itu untuk menentukan biar lebih mendekati lah sekali kita melihat. Kalau telah ketemu barang sejumlah itu aja kadang masih agak sama ahli-ahli juga ada perbedaan juga. Tapi memperkecil kesalahan minimal. Resikonya kesalahan kita menangguh keris minimal. Jadi harus kalau bisa ya 1000 ke atas. Memang kita tidak bisa mampu memiliki ya berusaha mencari ke
teman-teman kolektor, kita ingin tahu, melihat, atau pameran-pameran. Tekniknya gitu. Kalau mampu ya beli, mahari kayak kolektor. Karena ini paling penting, ini juga sebuah data, sebuah buku langsung. Lain dengan buku. Kalau tahu barang langsung kan beda, Mas. Sangat jauh. Hanya menggambarkan, bukan barang asli. Ada lagi, Mas Hen? Apa Mas Krisna nih? Mental banget nih. Cara untuk nangguh keris nih yang benar tuh kayak gimana, Pak? Nah, itu yang tadi sudah Yang disebut, ya harus sering ketemu, terus Sering ada ketemu. yang memandu. Jadi tetap kita harus merujuk, mendekati ahlinya, kita minta untuk diajari biar lebih aman. Kalau enggak tahu dari mana, memang harus mencari rujukan. Kita bahasanya ya kalau zaman dulu meguru atau nyantri atau tukar kaweruh. So, kalau enggak gitu ya susah. Memang enggak tahu. Kalau langsung otodidak susah. Tetap harus ada pendamping. Ada kita belajar sesuatu itu otodidak bisa, tapi ada sesuatu kita harus belajar, harus tetap ada pendamping. Kalau keris nggak bisa, harus ada pendamping, lebih cepat, tidak memakan biaya, memakan waktu panjang juga. Lagi ternyata jenis-jenisnya tadi Ratusan. Ya, ini baru yang keris lurus juga ada. Nah, kalau bisa mau memasukkan keris, ya kayak dari awal. Sekarang gini baru diloloskan ini. Tetap rangka yang ini, Mas. Yang berjalan langkahnya, bukan kerisnya yang maju. Nah, kalau mau mengasihkan ke teman, mau nanting, liling, itu alangkah baiknya begini. Nah, baiknya adab sopan satunya. Liling tadi udah tahu Mas Kris. Ngelilingnya gini, habis dilolos gini, terus ngelilingnya nggak boleh dipegang bilah, karena tangannya manusia kandungan garamnya kuat, nanti bisa merah-merah berkat. Ditaruh ujung jempol gini, terus dililing, diamati, dinikmati. Nanti ciri karakternya gimana, biasanya nanti bisa ketemu. Keindahannya, kita menikmati sebuah karya pasti ketemu. Jadi begini cara. Taruh ujung jempol kuku ini. Ini paling mendasar. Nanti kalau dipegang ini dimarahi. Kalau orangnya agak galak dikit, kolektornya kadang malah, habis itu malah nggak boleh ngelihat kerisnya. Kadang itu nggak boleh dipegang bilah ini. Memang adabnya. Memang lebih begini lebih Pak. Adab dari zaman dulu. Karena kalau habis dipegang gitu, kalau nggak tahu kolektornya nanti suatu-waktu 2 minggu atau 1 bulan mau ngelolos, terus loh kok merah, ada cap tangan. Oh kemarin dipegang. Nah, kalau ketahuan, kalau kolektornya masih sabar, tetap diingatkan, tapi terus nanti diminyak sama dia. Habis itu langsung diminyak untuk menanggulangi keringat tangan manusia. Ya. Nyuci, biasanya harus nyuci. Kalau lebih sudah parah nanti nyuci. Kalau menyerahkan tadi itu pun Mbak. Terus menerimanya? Menerimanya ya tangan dua kalau bagus. Ini begini, terus ini. Terus enggak boleh nanti ujungnya keris, waktu begini enggak boleh Mas. Ada. Ya tetap begini lebih bagus. Enggak boleh. Jadi kesannya kayak kita enggak enak di hati kan, enggak enak. Pisau aja gitu, enggak usah keris. Pisau aja kan enggak boleh, harus dibalik. Kurang bagus. Tapi jenengan Mas ngiling keris. Belajar, sami-sami belajar. Oh, berarti jempolnya ya Mbak? Nggih. Ini Nggih, ngoten, nggih. Ini set, terus niki ditarik. Itu dilolos. Nah, terus tarik kanan. Baru dinikmati, dililing kayak tadi. Tengah niki aslinya wonten bedane napa? Wonten. Nah, sesuatu yang baik selalu ditaruh yang kanan. Kalau di tengah sama kanan ini sebenarnya
sama. Kalau itu tingkatannya di hukum jane padha Mas. Yang penting nggak di kiri. Monggo itu sifatnya kepribadian masing-masing. Mau di kanan atau kayak di sebelah. Kang ngeliling lebih enak kayak tadi. Kalau ginian kurang enak. Kalau gini tuh enak ditahan pakai jempol lah. Ya, kan enak. Posisi postur tubuh, tangan juga bermanfaat semua. Lo badhe tanglet Mbah niki cairan damel medalne pamor niku namine cairan apa nggih? Niku namine warangan Mas. Dibikin dari jeruk murni, jeruk pecel. Jeruk pecel murni sama namanya warangan atau arsenik. Tapi yang bagus dari RRT. Kalau yang bagus memang RRT perlu waktu tertentu. Kadang buat ngoyak marahin keris lebih dikejar waktu gitu memang dia ada teknik tertentu nanti RRT bisa maksimal untuk ngoyak marahin keris biar cepat atau tidak ada kendala itu memang harus banyak biasanya. Itu namanya warangan. Kalau nama mineralnya itu realgar. Realgar. Itu dari Cina yang bagus. Leluhur juga dari dulu pakainya itu. Terbukti dia menempel melapis gini. Cuma terus sebetulnya tersentuh pun tidak beracun. Asal arsenik itu kalau kena masuk dalam posisi dikonsumsi. Kalau kita bersentuhan tidak sengaja tergores keris posisi warang tidak pengaruh. Harus lewat pencernaan. Ya. Arsenik jadi racun karena masuk pencernaan, bukan lewat darah, sel darah. Enggak semua keris ini wonten pamor. Ya, benar. Itu namanya pamor kelengan atau pengawak baja. Biasanya polos kehitaman, kehijauan. Ya banyak memang dari baja murni. Besi-besi baja sama besi biasa. Besi maksudnya besi biasa khas besi pusaka yang buat pusaka. Cuma tidak dikasih pamor. Kalau pamor yang terbaik, bahan pamor yang terbaik memang dari batu meteorit. Tapi karena tidak semua keris dari pamornya dari bahan meteorit, ada pamor bahan luwu dari Sulawesi tambangnya besi-besinya. Cuma tidak seindah dari meteorit. Meteorit itu nanti juga ada jenis-jenisnya macam-macam. Nanti ada perbedaan sedikit begitu diwarangi. Meteor yang deling sama yang madas itu ada perbedaan. Kembalikan berarti. Ya. Nggih. Mungkin Mas Kalur mau tanya apa yang paling mendasar kelihatan. Nggih. Ini kenapa, Pak? Niki keris lurus. Nah, ini contohnya kayak ini loh, kerisnya ndak ada sogokan kayak tadi. Ya. Jadi kalau keris lurus seperti ini, rinciannya hanya pejetan, sekar kacang, jalu memet satu, sekar kacangnya kayak gini, terus jalannya satu, greneng gini. Ini namanya kondo basuki, dapur kondo basuki. Tapi kalau ada sogokan kayak ini, namanya dapur sinom. Jadi umpama ada keris lurus seperti ini total, terus ada sogokan kayak gini, yang di Parung Sari ini sinom. Jadi keris lurus ricikan yang paling lengkap terkenal sinom. Kalau ini kondo basuki, eranya juga tua banget ini. Kelihatan dari gaya sekar kacangnya hampir mirip-mirip sama yang ini. Sama-sama gelungnya, tapi gelungnya besarnya, landainya itu udah lain. Ini. Keris lek lurus niku anu nggih, Pak. Bentuke pasti sing tengah niku agak membesar ngoten nggih.
Ya, Mboten sing serit alit mboten Ad- wonten. setiap zaman itu punya karakternya, Mas. Kalau yang lurus lempeng Nggih, biasanya kenceng ngoten. lempeng itu biasanya tangguh-tangguh tuban. Majapahit agak merit dikit. Ini bempeng dikit nyadang meteng. Nggih, tengahnya kan tebel niku. Terus hampir, tapi pada umumnya hampir setengah mekrok ini. Nanti tangguh pipi, godong puhung. Bilangnya dipakem, jadi mekrok ke atas seperti daun singkong. Nggih. Ini tangguhnya tua banget. Ya, depan belakang tak sama tadi sapi. Ini tangguh Singosari juga. Singosari akhir juga. Nah, lihat. Terus pola pamor ini udah lain toh sama yang ini. Yang lurus ini. Yang kelihatannya sama tapi nggak sama. Ini masuknya untu walang, tapi untu walangnya agak besar. Biasanya kalau eranya lebih maju, ini lebih kecil-kecil gini, Mas. Untu walang. Ini pamor untu walang bisa masuk. Kalau yang tengah ini masuk, ini ada pamor kayak gunungan, darahnya bawang sebungkul, tapi sebetulnya bukan junjung derajat. Tapi kadang orang-orang keris bilang ini junjung derajat. Junjung derajat beda lah, harus sampai ke atas. Ini bawang sebungkul, terus kombinasi dengan untu walang. Pamore merutu sewu tapi agak longgar, enggak rengket banget. Nah, setiap pola mesti macam-macam. Jadi pamor aja jumlahnya juga banyak, hampir 100 lebih. Nanti belum dapur, tapi minimal kita mendasar kalau lurus seperti ini, lo seperti ini. Jadi keris itu nanti dapur tipe keris lurus ada berapa, lo ada berapa. Nah, itu nanti sambil jalan episode ke depan. Semakin episode nanti kita dalami lebih. Kira-kira apalagi Mas Alur yang paling Ini bedanya apa Mbah ya? Warangkanya kok ada yang bentuknya seperti ini? Terus pundi nggih? Ini ladrang Surakarta. Ini Gayaman. Kalau ini sebetulnya ini masuknya gaya Ponorogan khas Madiun sekitar. Gaya Madiunan. Kalau ladrang Gayaman Solo kebetulan itu Jawa Timur. Kalau Solo agak rapi kecil dikit. Ini agak jeboboh khasnya Ponorogan. Dari dapur Ponorogan. Ini kerisnya ya keris Tangguh Madiun. Ini nggak kober di ini Tangguh Madiun Nogon. Waktunya nyuci ini Mas. Memang nggak sempat diwarangi. Jadi ini Nogo. Cuma ini keluar agak gimana ya, agak berkarakter khas, nggak sama dengan Nogo-Nogo Madiun yang sebelumnya. Jadi ini kepu, Sadakinatah khas Madiun ya. Kayak tempel-tempel toh. Kesini ada maksud, ini perkiraan saya pribadi, terus tapi saya ya tidak kok berlubang-lubang gini. Ini maksudnya Nogo Terawangan kalau perkiraan saya. Terus kerisnya agak bungkuk, seakan-akan kayak keris mau habis patah, tapi enggak. Ini orisinil. Kayak bungkuk gini. Terus
Nah, kalau ini Ladrang, Surakarta, yang Jogja kebetulan enggak dibawa. dibawa. Nanti ada contoh yang Ini Jawa Timuran gitu. itu Jawa Timur, Ladrang Jawa Timur. Ini kebetulan semua mas. Apa? Surakarta wajar kita paling banyak dominan di sini Surakartanan karena kita paling dekat dengan barometernya di Pakubuwono. Jogja mau ke sini terhalang Surakarta. Otomatis perabot-perabot gayanya kebanyakan yang masuk sini Surakarta dulu. Itu terbukti rangka-rangka gaya Jogja Hamengkubuwono di sini juga jarang banget lah. Nanti ada 1-2. Itu pun bendera Jogja tapi dari perabot-perabot malah dari dominan kita banyak tersuplai dari Surakarta karena mungkin letak geografisnya itu kita dekatnya sama Surakarta. Mungkin jadi halangan atau gimana, terbukti yang di sini pakainya kebanyakan dari Surakarta. Ya ada yang nanti keris Madiun juga pakai keris Tangguh Gaya Ponaragan. Dan namanya Gaya Ponaragan. Kaku, besar-besar gini mas. Waku pokoknya. Nggak bisa luas. Terus kelihatan boboh gitu. Nah kalau Jogja itu lebih bagus, lebih lempeng. Mungkin bisa ambil gambar contoh kalau nggak langsung di Google nanti Jogja. Nanti diamati kelihatan. Ininya lebih kecil tidak selaluan. Brangah kalau di sana Solo dibilangnya Ladrang, kalau Jogja bilangnya Brangah. Gayanya seperti perahu. Terus ingkang niki namine napa nggih, Mbah? Yang itu pendok. Oh, pendok. Nah, itu pendok. Ini modelnya macam-macam mas buahnya. Yeah. Ini bliwah. Kalau itu blongsong. Blongsong kalau tergantung. Tapi intinya blongsong. Jadi ini kan gandarnya enggak kelihatan mas. Itu namanya blongsong. Kalau itu bliwahan. Pendok. Ini juga bliwahan. Paling seneng biasa memang bliwah. Kebanyakan bliwah. Cuma bliwah itu biasanya kok seneng dia menonjolkan kayu. Kayunya bagus. Biar kelihatan. Tapi kalau blongsong gini biasanya diutamakan di daunnya. Bedongan rangka daunnya itu ditampakkan gandare. Kadang ya pakai kayu-kayu pakem tapi enggak ada motif-motif yang indah kayak gini. Jadi blongsong. Tapi kalau bliwah pasti gandarnya kayunya juga ikut bagus. Kebanyakan. Sama dengan daunnya. Biar kelihatan motif jenis kayunya yang terbaik itu Kak. Ada cendana, ada trembalo, ada ini timongo pelet. Ini aja macamnya banyak namanya pelet-pelet. Ini pelet jembur. Kayak belangnya kayak disembur gitu. Ini pelet jembur. Istimewanya timongo ya ini ada peluntang-peluntang hitam ini. Ini aja macam-macam mas namanya. Terus menentukan harga juga. Semakin bagus polengnya semakin mahal. Kalau timongo gitu, kalau cendana nanti di wanginya, wangi sama tambahan bonusnya kalau ada daging urang, seratnya kayak nginden dikit daging urang. Itu tambah mahal. Minimal tapi standarnya wangi. Kalau wangi mahal. Kalau semboten wonten ini sing full kayu. Full ada. Ada yang tapi hampir rata-rata pakai mendok. Cuma itu
pribadi biasanya, kesenangan pribadi. Nggih. Pusaka saya mau tak gaya gini, itu Nggih. sifatnya pribadi. Tapi hampir pada umumnya orang seneng model-model gini. Tapi kelas-kelas tertentu, kelas priai kadang nggak seneng malah. Untuk mengurangi kemewahan, kalem, tapi miayen. Jadi full kayu total. Sandang walikat sering, kebanyakan sandang walikat. Biasanya orang-orang sepuh yang betul-betul nggak sudah lerem keduniawian, itu pusakanya sering langsungan dari kayu total tanpa ada bentuk. Paling ya pakem, kayu tetap bagus semua, cuma enggak ada bentuk-bentuk yang dari logam. Itu biasanya orang-orang yang memang menyembunyikan kelasnya pusaka. Biasanya kadang malah gitu. Nggak mau Mas terlalu ngupil. Kalau arahnya komersil, mewah-mewahan, pasti dia memakai perabot yang mewah-mewah. Mencerminkan diri biasanya malah disembunyikan Ya, kemewahannya. Apalagi pusaka-pusaka yang sudah niatnya tidak biar tahu semua orang, itu disembunyikan. Ditutupi dengan sederhana, tapi yang penting pakem, kayunya bagus gitu aja. Tapi perabotnya enggak dikasih emas, enggak kasih perak atau teratas permata, itu enggak. Untuk mengurangi ya niatnya kamuflase, dia enggak pengen sinengker. Dia tidak mau berlebihan, terus dia niatnya sinengker. Kemarin Mas Kalur. Terus niki mbahnya di atas handle-nya enten link kados cincin-cincin ini napa namine niki? Teng pakem keris nih. Niki pendok, niki mendak. Oh, mendak. Namanya mendak. Niki mendak, nanti mendak ada yang bahannya dari tembaga, dari besi, perak, bahkan sampai emas. Terus kalau yang besar, nama pendak-pendak besar, tadi lupa nggak dikasih contoh. Itu kayak yang itu ya, di atas tuh. Itu Jawa Timur, terus mendaknya biasanya Jawa Timuran gitu ya ada mendak khas Jawa Timur, mendak Jogja, mendak gaya Surakarta, handle juga nanti ada gayanya masing-masing Mas. Jadi handle Surakarta begini, Jogja lebih simpel handle-nya. Terus mendaknya juga ada perbedaan. Jadi tiap zaman kerajaan atau suatu pemerintahan itu punya kekhasan di era dulu. Dia enggak mau setelah eranya Mataram Sultan Agung, Mataram Senopati, pasti dia untuk perbedaan, untuk identitas ini di era zamanku. Rajanya maksudnya begitu, penguasa. Di era zamanku harus begini. Ada seni lagi ya, untuk menandakan kejayaan atau zaman, akhirnya jadi sejarah juga, ujung-ujungnya jadi sejarah. Pasti punya gaya masing-masing setiap pemimpin raja, pasti. Wong presiden aja juga gitu. Di zaman Pak Harto pasti ada, zaman SBY, zaman Habibie, zaman Gus Dur. Sama aja Mas, seperti kayak keris. Nanti perabotnya rubah, dikit-dikit ada kekhasan, terutama wilayahnya keris. Pasti ada karakter khasnya setiap zaman rajanya. Gak mau sama kayak yang kemarin, ada sama aja kayak zaman kepemimpinan modern saat ini sama. Bikin sejarah, bikin nitik, bahasanya wong Jawa, di saat aku jadi pemimpin ingin nitik tetenger. Dan itu yang membuat akhirnya jenisnya beragam-ragam. Ya beragam-ragam, bener Mas. Itu akhirnya jadi apa Mas bahasanya? Justru ya indah karena ada macam-macam ragam itu. Sambil ngerokok saya. Nggih, monggo sketsa nih, Mbak. Apakah di zaman
itu ada pusaka-pusaka kayak gini. Ada Ada. namanya senjata tradisional. Kalau di Arab itu pedang, Oh, senjata pedang ya, tradisionalnya. Ada sekitar 9 pedang Nabi itu. Yang memang paling terkenal Zulfikar. Iya. Karena memang bangsa dan adat budayanya beda, nggak mungkin tuh Mas. Wong Gusti Allah itu bikin bangsa-bangsa maksudnya untuk sifat maha besar, maha luas. Jadi bukan beda terus enggak, tapi kalau diambil garis besarnya sama itu ya senjata tradisional ini iya sama aja. Cuma beda wujud bentuk aja. Bahan ya dari besi, sama dari besi ini unsurnya. Jadi terus perlakuannya juga sama, dimuliakan. Buktinya dikasih nama. Ya Zulfikar. Dikasih nama semua, dicek lebih sini ngapalnya nggak hafal Mas Tut. Yang penting ada 9 itu pedang. Yang terkenal memang Zulfikar, paling terkenal. Itu ya dimuliakan, perlabotnya ada yang dikasih permata-permata itu memang virus, merah, ruby gitu. Terus dikasih nama, ini juga kasih nama. Bahasanya kalau orang Jawa gelar, dikasih gelar Kanjeng Kiai, kalau karena gelar Zulfikar namanya. Biar enak untuk mengidentifikasi suatu pusaka. Terbukti itu. Nanti kalau pedang nggak dikasih nama ya agak susah. Seumpama ada pedang 20. Untuk ada perbedaan dikit terus kasih nama lebih enak. Ambilkan yang ini. Namanya ini. Kanjeng Kiai itu membantu seperti itu. Penamaan kan sebuah doa juga. Jadi dimuliakan, dirawat, pasti namanya untuk perjuangan. Semua kemana-mana bawa pedang. Ada budaya. Kalau Sulawesi bawa badik. Sumatera ada yang golok, kerisnya juga ada. Jadi sama aja, semua bawa pusaka sebetulnya. Cara perilaku ya sama. Tapi kan kadang di tanah Jawa zaman seera ini banyak dikit-dikit kadang gara-gara keris kita disirik-sirik. Padahal zaman Nabi yang dimuliakan juga senjata tradisional yang betul-betul untuk perjuangan, yang betul-betul untuk syiar. Karena itu sifatnya perlindungan, untuk melindungi syiar. Kalau memang harus syiar, kalau bisa tidak pakai kekerasan, tapi untuk jaga-jaga. Karena sifatnya syiar kan juga ada resiko-resiko, Mas. Memang sebetulnya tidak jalan terakhir memang perang kalau memang sudah kondisinya tidak bisa secara negosiasi atau ya mentoknya. Ya, terus saat pembuatan pun mungkin hampir sama perilakunya. Kalau orang Jawa pakai tirakat-tirakat ritual tertentu, di sana pun pasti bikin sesuatu yang dimuliakan, pasti juga begitu. Pasti ditempa proses-prosesnya, ada ritual. Zaman Nabi sering kalau cari wifik harus ke Gua Hira. Uzlah, namanya uzlah, mujahadah, riyadhah. Kalau kita tirakat, semedi, sama aja, hanya beda bahasa aja nih, ungkapan jane intinya sama, proses geraknya sama semua. Bikinnya di sini hecis anu otote. Jadi yang dimaksud sama aja. Cuma ya nggak tahu di Indonesia kok malah di sana aja nggak ada dikit-dikit pegang pedang terus disirik-sirik, ya di Indonesia aneh, agak aneh sedikit. Umpami Kanjeng Nabi teng Jawa nggih keris asline. Keris sebenarnya nggih keris. Karena memang adab dan budaya masing-masing, kita pakai baju surjan, batik, karena jubah. Karena letak geografis sudah beda juga. Sana terlalu panas, harus pakai pakaian yang longgar. Kan panasnya di luar rata-rata umum negara. Jadi harus pakai jubah. Terus ada lagi Mas. Monggo Mas Yen, jadi tanglet napa mulih?
mikir. Oh nggih. Oh nggih. Amit. Masih gede buka sini. Oh nggih. Sampai bingung lah kok apa. Oh, tapi soalnya ngobrolannya pun Pun kuat kuatah ya. iki kan. Kok bingung iki. Sampai bilang iki. Jadi ritual-ritual itu Nggih. karya itu kalau dibarengi ada ritual, ada doa menuju ke Tuhan Yang Maha Esa, menuju Allah, minta ridho, itu pasti karya itu punya seakan-akan hidup, Mas. Hidup. Lain kalau kita tidak asal bikin, sudah lain. Seakan-akan hidup karya itu. Kalau jenengan tidak percaya, tanya Pak seniman lukis. Harus melukis saja cari feeling. Biar lukisannya nanti kayak hidup, kayak ada punya ruh, rasanya, ada rasanya. Apalagi bikin pusaka, pasti tidak dimanapun kebanyakan pakai cara-cara tertentu yang sifatnya sakral. Pasti pedang Eropa juga gitu. Ahlinya juga pasti melakukan sesuatu yang dianggap peradabannya sakralnya gimana, pasti dilakukan. Di Jawa juga. Karena memang karyanya biar mungkin ya minta berkah, biar karyanya bagus, terus karyanya bisa bermanfaat, bisa sesuai dengan angan-angan cita-cita yang diwujudkan simbolik kepada sebuah pusaka, sebuah pedangnya. Pasti. Ya itu kelebihannya orang-orang dulu. Kalau zaman sekarang nggak mengandalkan logika dan riset tanpa ada itu. Makanya karya orang modern kadang-kadang kalau betul-betul dinikmati kan tidak ada rasa. Kita hambar. Jadi proses bikin pusaka dengan pesawat ulang-alik juga beda. Ulang-alik memang canggih tapi tidak ada rasa. Karena memang tidak ada proses ritual, proses rohani, proses spiritualnya memang tidak ada. Apalagi hal-hal yang dibuat secara massal kan langsung deng ya. Kayak enak rasanya. Cuma untuk menemukan rasa itu butuh waktu. Waktu-waktu tertentu sepi kita menikmati juga enak. Sudah terlatih baru kalau di tempat ramai pun bisa kita sudah terlatih. Menikmati lukisan, menikmati keris, keindahan patung, keindahan karya apapun pasti ahlinya pasti sudah bisa. Pasti temu kayak hidup. Makanya wajar ada desas-desus mitos pusaka itu begini, keris itu begini. Gara-gara itu tadi, Mas. Berkahnya saat dibuat itu ini menyimpan elemen besi energi. Jadi jenis materialnya besi memang kelebihannya dia menampung energi ion. Kita kecil banget kayak nggak kelihatan. Itu ada, Mas. Nah ini nyimpen. Namanya orang Jawa ioni, kalau sekarang ion, minuman ioni yang berenergi itu kan disimbolkan begitu ternyata. Cuma ya energi spiritual kan susah kita buktikan, harus pakai alat-alat kalau sekarang. Kalau ahli batin ya enggak. Nah, kelebihannya orang dulu tidak pakai mengandalkan ini diproses tubuhnya. Kalau orang sekarang melalui analisis, riset, bikin karya, terus diteliti, dibuat, gagal, dicoba lagi. Nah, itu prosesnya analogi, teori analogi dan logika. Kalau orang dulu enggak. Orang dulu analogi taruh belakang, ininya ke depan dulu. Nanti analogi mengikuti. Kan katanya di Quran gitu. Jadi kolbu ini akan mengikuti. Karena kalau kita pakai akal bahaya, akal yang di depan bahaya. Makanya Nabi ini yang menyinggung Maulid. Jadi sebuah tokoh yang besar itu pasti biasanya supranaturalnya dia pasti juga mengikuti. Kalau ingin lebih besar dan lebih gimana ya Mas, urusannya beda kalau sama yang tidak pakai spiritual itu beda.
Mungkin apalagi yang sekiranya bisa Nggih, mungkin sementara untuk episode ini nih Mbah. Tapi hal yang paling apa ya, yang paling mengena tadi ketika kita membahas Nabi adalah itu ternyata Nabi punya pedang, ya, diberi nama, dan itu kan sebenarnya sama dengan sama. kita Benar. ketika punya keris kita beri nama, karena nama itu kan anu bukti bahwa kita menyayangi itu kan, Ya, makanya dikasih benar, nama. dikasih nama. Ini lading nih pawon gak nek jenenge ya kuwi ya, mergo lading ya, Pak. Terbukti kan itu. Ya nggih. Memang karena dibikin tujuannya udah lain. Nggih. Pasti itu ada namanya. Yang Nggih. lebih diutamakan, dimuliakan pasti dikasih nama. Itu tanda tanya seperti itu. Kalau enggak ya asal buat asal. Nggih. Penting dadi Ya. landep. Itu pisau. Pisau apa ya pisau. Nggih, Tapi nggih. kalau yang lebih mulia pasti kasih penghargaan, sebuah gelar, sebuah Nggih, nama. nggih. Itu lebih berharga pasti. Nggih. Jadi misalkan Kanjeng Nabi dari Jawa nggih, wis Ya, pakai keris. Ya, keris. Lahirnya kebetulan orang Jawa ya pasti keris. Nggih. Tidak mungkin enggak. Pahlawan dulu-dulu kan juga bawa keris. Nggih. Kalau sahabat-sahabat sama Kanjeng Nabi juga bawa pedang semua. Nggih. Malah jarang yang panah, Mas. Tumbak aja jarang. Nah, kalau enggak percaya silahkan cek saja. Semua pakai pedang rata-rata. Nggih. Nah, keduanya panah. Nggih, panah. Karena panah pertahanan bisa jarak jauh. Ya. Makanya ada kayak setengah sunnah diwajibkan untuk mengajarkan memanah. Anggap aja kayak bedil. Lek mbiyen gung canggih kan alat perang pertahanan bisa dilontarkan jarak jauh baru panah. Kalau sekarang pakai senapan, meriam, rudal. Sebetulnya sama. Cuma eranya masih era kuno sama era modern. Tapi kalau diambil persamaannya ketemu. Jarak jauhnya ke panah. Jadi baru lari kita bisa kayak peluru kan bedil. Nggih, panahan para nindur set. Film-film Cina ya, kerajaan pasti kan jarak jauhnya panah. Langsung barikade pertama kan panah dulu untuk menghabiskan pasukan ya, mengurangi serangan pertama minimal biar tidak terlalu fatal serangan. Mengurangi jarak jauh. Makanya sampai seakan-akan perintahnya seakan-akan jadi kayak sunnah kalau sunnah belajar memanah kan belajar jadi sunnah. Ini nggih alite nggih belajar melinteng ya. Niki lek memanah jagoan. Ciliane apa melinteng handal ya. Melinteng manuk. Ujungnya juga ada mata panahe ya. Lah nggih. Asline melinteng niku nggih sunah. Mergo alit makanya dolanane waktu. Nggih. Mungkin sebagai penutup nih Mbak, di kita kan mendekati Maulid Nabi Muhammad kan ya. Mungkin ada hal-hal yang ada nih orang yang sangat mencintai Nabi Muhammad, suka dengan kehidupan Nabi Muhammad zaman dulu, tapi justru mendiskreditkan dalam tanda kutip, malah nyilik nih Jawa nih. Padahal ternyata dari obrolan kita kan Arab karo Jawa secara budaya kan ada kemiripan. Kayak tutup sama tumbuh sebetulnya Mas. Agama Islam ketemu Jawa itu seperti kayak tutup sama tumbuh sebetulnya. Kan ada adab. Kalau di sunnah hadis. Nah, kalau orang Jawa adab sopan santun. Catatan-catatan banyak, lemah lembut sopan santunnya. Itu kan seperti hadis Mas. Kok banget bedanya bungkusan bahasa agama. Ya, dari Islam, tapi kalau kita budaya, adabnya di budaya tanpa sadar berlaku. Sangat lembut, orang Jawa juga sebetulnya terkenal sangat lembut, sopan. Nah, Kanjeng Nabi kan juga mendidik akhlak seperti itu, hadis, perilaku pribadi. Kita menuntun orang bangsa Arab duluan terkenal paling jahiliyah. Saat zaman Nabi diturunkan, kenapa turun ke situ? Karena di dunia yang paling jahiliyah, bangsa Arab. Orang Jawa sudah punya peradaban yang lemah lembut, meskipun bukan Islam. Makanya kalau Islam ketemu di tanah Jawa itu sebetulnya kayak penyempurnaan, tutup sama tumbuhnya gandeng ketemu.
Istimewa nggih. Jadi hanya beda bahasa tapi intinya sama. Nggih. Ketemu orang harus begini, Hmm. mau minum begini. Orang Jawa kan juga gitu. Kalau pulang habis berpergian lebih baik kita cuci kaki. Nggih. Oh. Di hadis banyak Nggih. unjuk perilaku Hmm. seperti itu. Sama seperti orang Jawa. Nggih. Mungkin salah satu penyebab kenapa Islam di Jawa tuh cepet karena Cepet ya lah, itu orang wong dhisik kan loh kok podo kan podo, gampang kan masuk. kok menyerupai banget. Nggih, nggih. Akhirnya mudah sebetulnya. Hmm. Istimewa sebetulnya tanah Jawa. Kalau gampang. Cuma tidak harus kita terus melupakan jati diri, wong itu budaya. Nggih. Kayak pakaian nggak perlu terus pakaian kita Jawa ya umumnya lah. Nggih. Nggak perlu kayak orang Arab jubahan gitu ya ndak perlu. Misan Ndak, putih ndak. duwowo nah. Orang Arab nggak mau pakai surjan, pakai kopiah. Lah nggih. Memang bukan budaya nih. Lah nggih. Jadi itu nanti kan repotnya orang sekarang kadang pakaian simbolik dari sebuah agama kan Nggih. belum. Padahal ini kan hanya memvisualkan negaranya bukan Ya, agamanya. agamanya. Karena agama tidak berseragam kan, Pak. Benar. Karena urusannya ke kolbu hati. Nggih. Jadi agama berbau di keyakinan bukan mah baru ada hukum-hukum untuk membantu siarnya agama itu ada hukum, syariat, itu kayak gitu. Jadi sebetulnya kalau masalah pakaiannya ya enggak Nggih. tapi kan justru kebalik kadang orang Jawa. Nggih. Kan anehnya kadang di situ. Yang penting tauhidnya, agamanya sama, engko guyonannya yang penting Islam. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun Mbak Aris. Matur sembah nuwun Mas Kalur Nggih, pun menemani bincang-bincang Nggih. syahdu nih. Mungkin kita akan bertemu lagi Mbak mempelajari lebih banyak lagi tentang perkerisan dan banyak hal lah nanti kita akan pelajari. Teman-teman terima kasih udah bergabung bersama kita. Jangan lupa like, comment, and share. Dan kalau misalkan ada pertanyaan atau mungkin di rumah punya keris terus nggak tahu ini maksudnya apa, pengen apa, mungkin mau tanya-tanya monggo. Asal nih Mbak. Asal, Nggih, monggo asal. malah Mungkin lebih bagus. nggih malah datang aja ke sini nggih teng ini markas besar nih Gang Piringan. Mungkin bisa tanya-tanya banyak, nanti langsung ketemu Mbak Aris, napa ketemu Mas Kalor ini ki nggih ahli niki, Mbak. Nggih, terus saya belajar. Nggih, Nggih, ahli nih. belajar. Jadi bagian resepsionis Mbak Aris iki Kalor iki. Dadi Bagian manajemen. nggih manajemen. Gambarnya lewatnya dikiriin lu mungkin. Di balik layar wonten sekretaris sih, Mas. Oh, tentu ya, Mbak. Enten. Oh, jenengan bagian ngajeng. Nggih, bagian Bukane lawang ya. bagian coba kuwi. Nggih, matur sembah nuwun dulur-dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.